Shalom, selamat pagi. Sangat senang bisa kembali berjumpa bersama dengan saudara-saudara dalam renungan pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Marilah berdoa. Terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau masih begitu baik memberikan kami kehidupan di masa-masa sulit sekarang ini. Karena itu, karuniakanlah kami hati yang selalu penuh dengan ucapan syukur untuk merespon kasih-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, hati dan hidup kami terarah secara total kepadanya. Karena firman-Mu adalah nafas kehidupan bagi kami. Mampukan kami mendengar dengan baik, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 13 ayat 8-9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Senin 26 Juli 2021. Bersabar dalam menantinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, acap kali di belakang ketidaksabaran kita menunggu sesuatu, kita selalu memilih jalan untuk meraihnya dengan instan. Tetapi di balik semua itu, tersembunyi sebuah pemberontakan kita kepada Tuhan. Karena yang ditonjolkan adalah sikap mengandalkan kemampuan diri sendiri. Saudaraku, siapakah kita yang tidak punya problem menunggu? Menunggu kadang menjadi hal yang sangat menyebalkan. Dan pada umumnya kita mau yang cepat. Kita lebih condong memilih shortcut. Dan akhirnya terkadang banyak hal yang dilanggar dalam ketidaksabaran kita itu. Dan semuanya malah bisa menjadi berantakan, bukan? Hal ini juga berlaku dalam hidup keberimanan kita. Tuhan memang kadang memakai proses menunggu untuk menyampaikan pesan dan didikannya kepada kita. Sayangnya, kita seringkali tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Seperti yang terjadi pada Raja Saul. Tuhan berpesan lewat Samuel. Samuel pernah berpesan padanya agar menunggu sampai ia datang untuk mempersembahkan korban bakaran. 1 Samuel 10 ayat 8. Tetapi karena Samuel belum juga datang, padahal musuh sudah di depan mata, diperparah lagi. Banyak prajurit yang lari karena ketakutan. Saul kemudian tidak sabar lagi menunggu. Segera ia mempersembahkan kurban bakaran sendiri. 1 Samuel 13 ayat 9. Saul menjadi panik. Kemudian ia jatuh pada sikap mengandalkan diri sendiri. Aku raja, aku bisa mempersembahkan kurban bakaran itu sendiri. Padahal sudah menjadi sebuah ketetapan bahwa dalam setiap peperangan Tuhan ingin umatnya tahu bahwa yang berperang itulah sebenarnya Tuhan. Tuhan yang berperang bagi mereka. Karenanya, ia mau supaya mereka mengandalkan Tuhan. Karena disitulah letak kemenangan mereka. Jadi, apa gunanya kurban bakaran kepada Tuhan? Sementara Saul sedang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan sengaja membiarkan Saul menunggu kedatangan Samuel hingga last minute, itu bukan tanpa maksud. Tuhan mau di dalam proses menunggu itu, di mana jumlah prajuritnya berkurang karena sebagian meninggalkannya, ia harusnya tidak gentar dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa kemenangannya bukan bergantung kepada jumlah prajuritnya, melainkan bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau Saul menunggu atau menantikan Tuhan. Dia mau Saul mengandalkan Tuhan. Karena itu, ia mau supaya Saul sabar menunggu sampai Samuel datang. Sayangnya, Saul tidak patuh, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak sabar menunggu, dan akhirnya ia bertindak sendiri. Ibaratnya saudara, di sini Saul tidak lulus ujian. Akibatnya apa? Kepemimpinannya sebagai Raja Israel tidak kokoh. Tuhan kemudian menyerahkan tahta itu kepada penggantinya, yaitu Daud. Samuel pun sangat marah dan kecewa padanya.
Demikianlah, karena dia tidak sabar menunggu. Akhirnya Saul merusak kehidupan dan masa depannya sendiri. Saudaraku, ini sebuah peringatan dan pelajaran bermakna bagi kita semua, bukan? Jalan pintas memang selalu menjadi senjata andalan bagi si jahat. Lihatlah misalnya, apa yang dilakukannya pada waktu ia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Bisa dibaca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan itu menawarkan jalan cepat, jalan pintas. Ditawarkan kemuliaan, kehormatan, jalan yang cepat tanpa harus melalui salib. Karena itu lama, itu menyakitkan. Ini loh jalan yang pintas itu. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak tawaran itu. Saudara, kita pun harus selalu waspada dengan tawaran-tawaran pintas dalam banyak aspek kehidupan ini. Dalam pergaulan muda-mudi, dalam penyelesaian masalah, dalam menghadapi stres, di dalam karir, dalam promosi pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga dan lain sebagainya. Semuanya menawarkan tawaran-tawaran dan godaan atau shortcut atau jalan pintas, bukan? Saudara, bukannya keintiman, ketenaran, prestasi, kekayaan itu salah atau tabu untuk diraih. Tetapi yang benar adalah ada proses untuk mencapainya. Ada proses alam yang harus dilewati dengan kesabaran dan ketekunan sampai mendapatkan pencapaian yang benar. Kesuksesan atau pencapaian yang benar butuh proses dan waktu. Justru pencapaian yang lebih berat, lebih menjamin untuk dihargai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, juga lebih menjamin keawetannya. Saudara, ada kalanya memang iman kita dipertaruhkan di sini, pada kesediaan dan kesabaran kita untuk menunggu waktu Tuhan, menunggu Tuhan bertindak. Meski terasa lama, namun hasilnya pasti bertahan lama, baik dan sangat terhormat. Karena itu, bersabarlah ikut proses menunggu waktunya Tuhan bertindak. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu yang kekal. Dan kami semakin disadarkan bahwa Engkau kadang membawa kami kepada penantian. Penantian akan pembebasan dan pertolongan. Penantian akan tersedianya jalan keluar. Penantian dari hasil dan upaya kami. Penantian akan tibanya kami di seberang tujuan. Penantian kami akan diri-Mu bertindak dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk semakin sadar bahwa Engkau tidak pernah terlambat, tetapi tidak sekedar bertindak cepat-cepat. Tolonglah kami untuk sabar, menunggu sampai kegenapan waktunya tiba. Sebab di dalam menunggu, Engkau membentuk karakter kami. Engkau mematangkan jiwa kami. Engkau mengasah dan menempa kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Kiranya melalui proses menunggu yang harus kami jalani, kami didekatkan dengan diri-Mu dan direndahkan hati kami untuk lebih percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan bersama-sama dengan kita.